Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kita eh, bertemu kembali di mata kuliah struktur data ya, teman-teman sekalian ya. Di mata kuliah struktur data ini kita akan membahas materi rekod. Ini sudah memasuki pertemuan yang kelima ya, teman-teman sekalian ya. Sebelum kita membahas mengenai rekod, teman-teman sekalian kan sudah mempelajari mengenai eh, di pertemuan ketiga sudah membahas mengenai array. Itu kayak gitu ya, teman-teman ya. Kita udah membahas array di pertemuan ketiga. Terus di pertemuan keempat kita membahas array 2 dimensi dan 3 dimensi itu kayak gitu. Nah, apa sih array itu? Teman-teman sudah mempraktekkan ya, sudah bikin strukturnya, sudah memahamin komponen-komponennya seperti apa. Jadi antara array dan record itu ada saling berhubungannya ya. Kalau apa? Kalau digambarkan itu dia itu eh, record misalkan x ya. Misalkan x sama dengan record ya. Terus ada field 1, field 2, field 3 misalkan ya. Terus field 1 itu tipe datanya apa? Misalkan integer, string, boolean dan lain semacamnya. Nah, itu yang dinamakan record, teman-teman. Itu yang dinamakan record. Nah, kalau array seperti yang dibahas kemarin, array itu misalkan x ya. X sama dengan array misalkan. Terus bilangannya apa? Seperti itu. Bilangannya apa? Misalkan bilangannya 1 tuh n. Oh, bilangan itu bilangan apa? Misalkan bilangan integer kayak gitu. Itu adalah array ya, teman-teman ya. Array of record itu akan dibahas juga. Jadi ada kombinasi antara record dan array. Itu kayak gitu. Objeknya itu adalah record terus diselesaikan dengan array. Itu seperti itu, teman-teman. Nah, jadi apa sih yang dinamakan record itu dan fungsinya record itu apa sih? Seperti itu. Jadi fungsi dari record itu nanti teman-teman akan pahamin dari contoh kasus yang nanti ada di slide berikut ini. Nah, apa sih record itu? Kalau kita secara materi ya, secara istilahnya, secara pemahaman, record adalah tipe data ya. Ya pasti, record itu adalah tipe data kompleks. Kenapa bila dibilang tipe data kompleks? Yang pertama, record itu dapat menampung dari banyak data, tipe data yang beragam. Gitu, teman-teman ya. Nah, kalau tadi kan misalkan X sama dengan record misalkan ya. Field dari record itu adalah bilangan integer, terus bilangan boolean, bilangan karakter kayak gitu. Jadi itu tipe data yang kompleks kayak gitu. Jadi itu record yang menyimpan berbagai macam data yang tergabung menjadi satu kesatuan. Ya, menjadi satu kesatuan record kayak itu. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi fungsinya record itu seperti itu. Dia itu dapat menyimpan tipe data yang kompleks. Itu kayak gitu. Nah, prosedurnya seperti apa? Nanti kita coba lihat di slide berikutnya. Terus juga record itu cara menyimpan tipe data record. Cara penyimpanan tipe data record pada memori. Nah, ini hubungannya tetap pada memori ya, teman-teman ya. Random access memory. Karena memori itu punya segmentasi sendiri. Nah, kalau teman-teman ngoding nanti simpelnya, logiknya teman-teman itu merepresentasikan tipe data ya, tipe data kompleks atau single, terus nanti pakai metode atau struktur record. Itu seperti itu. Nah, terus nanti disimpan di memori itu seperti itu. Adalah dengan menyimpan masing-masing field secara berurutan di dalam memori. Nah, ini kembali lagi ke atas. Karena tipe data kompleks,
fieldnya, field 1, field 2, field 3, setiap field itu mempunyai ciri khas atau mempunyai tipe data yang berbeda, lemari lah istilahnya ya. Lemari 1 tipe datanya integer, lemari 2 tipe datanya boolean, kan seperti itu. Ya, istilahnya indeks lah, istilahnya indeks X dapat menyimpan banyak tipe data. Gitu ya teman-teman ya. Terus, jumlah memori yang diperlukan oleh tipe data record sebesar total memori yang dibutuhkan untuk masing-masing field. Jadi dia itu misalkan field 1 dia itu membutuhkan 5 byte, field 2 10 byte, field 3 15 byte. Nah, itulah lemari dari field 1, field 2, field 3 itu mempunyai ciri khas masing-masing. Itu kayak gitu, teman-teman. Nah, terus misalkan ya dideklarasikan dalam bentuk listing ya. Misalkan variabel ya. Variabel itu terdiri dari apa aja? Variabel A, S, dan lain semacamnya. Atau indeks R, variabel R, indeks R. Indeks R itu dapat menyimpan apa? Oh, dia itu direpresentasikan R itu adalah record, seperti itu. R itu adalah record. Atau record itu diidentifikasi ke R berbentuk variabel kan gitu. Terus R itu mempunyai record apa aja? Field 1, field 2, field 3. Field 1 itu, misalkan lemari 1 itu mempunyai tipe data integer. Field 2, dia itu mempunyai real, bilangan real. Field 3 mempunyai bilangan string. Itu kayak gitu. N. Nah, kan gitu kan kalau di pemrograman. Jadi dia itu jumlah memori yang dibutuhkan untuk mengalokasikan variabel tersebut adalah misalkan ya ukuran field 1 integer, dia itu ukurannya 2 byte. Field 2 yaitu real 6 byte. Untuk field 3 itu string itu 11 byte. Ketika digabung dia itu akan membutuhkan 19 byte seperti itu teman-teman. Nah, ada juga array of record seperti yang dibilang saya tadi, seperti itu. Tipe data array of record, cara penyimpanan pada memori sama seperti penyimpanan tipe data array. Itu seperti itu. Hanya saja ukuran satu elemen sama dengan ukuran satu record. Ini perlu diperhatikan ya. Artinya satu elemen itu satu elemen pada array ya. Itu kayak gitu. Misalkan gini teman-teman. Array ya. Misalkan ini kan udah record, teman-teman udah difahamin kayak gitu ya. Ini satu record teman-teman udah dipahamin sama seperti penjelasan tadi. Nah, kalau array of record dia itu dapat menyimpan satu elemen. Oh ya udah, satu record dapat disimpan satu elemen. Elemen bilangan apa? Nanti bisa ditambah. Oh, data array 1 sampai 10 of mahasiswa. Mahasiswa ini indeks apa? Oh, indeksnya dari record itu kayak gitu. Terus array of record kedua, jika alamat elemen pertama array misalkan seperti yang kemarin ya, LO sama dengan 1000 ya, seperti itu. Dimanakah lokasi field alamat elemen keempat kayak gitu. Jadi kan ada lemari 1. Ini adalah panjangnya lah istilahnya. Oh sorry. Jika alamat elemen pertamanya adalah array, LO-nya 1000 gitu. Dimanakah alamat lokasi field untuk elemen keempat kayak gitu. Langkah pengerjaannya, tentukan dulu ukuran rekodnya seperti itu. Ukuran rekodnya itu berapa? Kan gitu. Misalkan ukuran rekodnya satu rekod misalkan. Satu rekod itu terdiri dari apa? Misalkan 21. 21 tambah 41 tambah 1 sama dengan 63 byte. Seperti itu. Seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini.
Nah, terus menentukan lokasi elemen. Data keempat itu ada di mana kayak gitu. Nah, untuk menentukan data keempat, lokasi data keempat sama dengan 1000 tambah 4 min 1 kali 63. Karena kan udah diketahui 6 byte seperti itu. Sama dengan 1000 plus 189. Ya ini. Alamat keempatnya itu ada di sini. Dia itu akan ketemu 1210 kayak gitu. Menentukan lokasi alamat untuk elemen data keempat. Lokasi alamat untuk elemen data keempat sama dengan ini ditambah 21. Seperti itu. 21 itu dari mana? Diambil dari record. Seperti itu. Sama dengan 1210. Jadi ketentuannya dia itu akan menghasilkan 1210 gitu. Kalau secara hitungan-hitungan manual. Gitu. Kalau secara listing program ini nanti juga bisa dirubah ke listing program. Gitu teman-teman. Misalkan contoh soal ya, tipe data, misalkan tipenya T pegawai record. Oh, tabel pegawai record seperti itu. Terdiri dari apa aja? Misalkan nama, alamat, usia, gaji, status, kayak gitu, karakter, real dan lain semacamnya. Ini kan kombinasi tipe data ya. Terus variabelnya terdiri dari apa? Nah, ingat, ini tabel pegawai ini ada ini ya, ada apa? Satu kan dimulai dari 10, 30, 13, 25. Ini sama seperti pelajaran yang kemarin ya, teman-teman ya. Kayak gitu. Pelajaran yang sudah dipelajarin kemarin. Terus misalkan cari alamat awal ya. Alamat awalnya 15,15, 19,13, 20,21 secara RMO dan CMO dengan alamat awal 1000. Seperti itu. Seperti apa sih caranya? Seperti itu. Kalau secara RMO ya, RMO alamat awalnya kan 1000 seperti itu. 15 kali 15. Ya ini. Nah, ini kan udah ditentukan C-nya. C-nya sama dengan 60 kayak gitu. Misalkan kalau mencari C itu disesuaikan dengan contoh yang tadi. Contoh contoh luasannya ya, teman-teman ya. Contoh dari ini. Gitu. Jadi ya 15 itu 15, U2 itu 25, C itu 15 kayak gitu. Kan udah ditentukan. Terus dia itu 67 kali 60. Jadi dia itu hasilnya 420 sama dengan 520. Itu seperti itu. Ini sama. Jadi ini turunan, ini rumusnya ya teman-teman ya. Rumus secara RMO kayak gitu. Ketika diterapkan di array. Kalau secara CMO ya juga sama teman-teman sekalian. Karena 60 yang tetap dipakai dan alamat awalnya itu 1000, ya sama, dia itu turunannya disesuaikan dengan rumus ini. Kayak gitu. Ini adalah hitungan-hitungan manualnya. Coba teman-teman pikirkan nanti di codingannya ya teman-teman ya. Di codingannya. Jadi dari CMO, RMO nanti kan record kan tinggal nambahin objek. Artinya record itu adalah objek yang diolah. Yang diolah di array kayak gitu teman-teman. Gitu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang pengen ditanyakan, teman-teman bisa bertanya di grup. Kalau masih bingung, intinya sih dari CMO dan RMO itu adalah modal awal untuk mengetahui dan mengkombinasi dari dari mata kuliah record seperti itu. Adalah modal ya CMO dan RMO yang sudah teman-teman pahamin, yang sudah teman-teman coba yang pertemuan keempat itu kayak gitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.